Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Epi Lupita. Jadi kali ini aku mau ngebuat alur cerita plus review dari film India yang berjudul Tribanga. Film Tribanga atau Teddy Mehdi Crazy yaitu cinta dan konflik tiga wanita dari tiga generasi. Film Tribanga adalah film perdana yang dirilis pada tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Kajol sebagai pemeran utama. Judul film ini diambil dari pose tarian klasik India yang digambarkan sebagai ketidaksempurnaan namun tetap cantik. Film Tribanga merefleksikan kehidupan tiga wanita di film ini. Penasaran? Sebelum videonya mulai, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton. 1, 2, 3, 4. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali oleh seorang nenek bernama Nayan sedang direkam oleh Milan yang merupakan seorang joki jasa untuk membuat buku biografi. Saat itu Nayan sedang menulis surat untuk anaknya, yaitu Anu dan Robindro. Scene berlanjut ke Anu yang berprofesi sebagai seorang penari klasik sekaligus artis Bollywood India yang terkenal. Setelah itu dia pun berdoa untuk kelancaran dalam mengisi acara tersebut. Lalu dia pun berkaca sebelum berangkat. Scene berlanjut saat Nayan sedang di ujung rekaman untuk buku biografinya. Di saat dia menghabiskan minumannya, tiba-tiba dia pingsan. Scene berlanjut saat rombongan Anu sudah ditelepon pihak acara untuk segera datang. Namun di saat yang bersamaan, Masha ditelepon oleh Milan yang mengatakan untuk segera datang ke rumah sakit karena nenek Masha tiba-tiba pingsan. Kemudian Masha mengatakan kepada ibunya untuk segera ke rumah sakit. Lalu mereka pun memutar haluan ke rumah sakit sambil ngebut. Sesampai di rumah sakit, Anu langsung diserbu oleh para reporter. Di sana Anu sempat memarahi para reporter itu karena telah mengganggunya di saat yang mendesak seperti itu. Anu pun mengetahui kalau Nayan sudah terbaring koma di sana. Anu juga sempat memarahi Milan karena sudah ikut campur dengan urusannya. Dan Anu mengatakan kalau dia tidak punya waktu untuk menunggu ibunya yang sakit karena pekerjaannya yang banyak. Dari perkataannya yang agak kasar, dapat kita ketahui kalau Anu tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibunya. Kemudian adik Anu, yaitu Robindro, juga datang ke rumah sakit. Dan dapat kita lihat di sini, kedua kakak beradik ini memiliki hubungan yang sangat akrab. Dokter mengatakan kalau mereka harus selalu menjaga Nayan. Kemudian Anu mengatakan kepada Robindro kalau dia tidak suka malam hari, dan Robindro mengatakan saatnya menyalakan lampu malam. Hal itu membuat mereka mengingat masa kecil mereka. Jadi kita balik ke masa kecil Anu dan Robindro ya. Saat itu mereka sedang berdoa dan mereka menghidupkan lampu bersama nenek mereka karena sudah malam. Saat itu nenek mereka sedang mengeluh kepada mereka kalau ibu mereka terus-menerus menulis namun dalam nada yang bercanda. Dapat kita lihat kalau sedari kecil Anu dan Robindro sudah sangat akrab. Saat mereka sedang berdoa kepada sapi, tiba-tiba mereka dibawa oleh ibu mereka meninggalkan rumah nenek mereka. Scene berlanjut ke masa depan. Ternyata Robindro dan Anu tidak memanggil Nayan dengan sebutan ibu. Mereka juga memprotes ibu mereka yang tak pernah bicara baik, apalagi untuk meminta maaf. Anu juga menganggap kalau ibunya sudah membuat hidupnya seperti neraka. Namun Robindro meminta Anu untuk memaafkan ibunya. Tetapi Anu masih tidak bisa memaafkan Nayan. Entah kesalahan apa yang telah Nayan perbuat sehingga membuat anak-anaknya membencinya. Scene berlanjut di saat Nayan masih muda.
Saat itu ia sedang menulis dan seperti biasa, ibu mertuanya selalu mengomel karena Nayan tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, apalagi untuk melayani anak-anak dan suaminya. Serta rumah tangga Nayan tak luput dari perkelahian karena Nayan yang tidak pernah menyiapkan makanan saat suaminya pulang kerja. Scene berlanjut saat Nayan mendapat penghargaan karena tulisannya yang sangat terkenal. Di sana juga dia kedatangan tamu-tamu penting di rumahnya. Saat Nayan pergi ke dapur dan meminta dibuatkan manisan lagi ke kakak iparnya, saat itu juga dia mendapati ibu mertuanya yang sedang mengomel-ngomel, lalu mengatakan kalau semua tamu itu hanyalah palsu. Mereka pun berkelahi, tidak peduli saat itu ada tamu. Kemudian Nayan pun memutuskan untuk bercerai dari suaminya karena tidak tahan lagi dengan kata-kata ibu mertuanya. Dan Nayan juga tidak bisa berhenti untuk menulis karena menulis adalah sebagian dari hidupnya. Lalu Nayan pun pergi membawa Anu dan Robindro, membesarkan Anu dan Robindro menjadi orang tua tunggal. Scene berlanjut saat Anu pulang ke rumahnya untuk tidur. Sebelum tidur, ia mengambil sebuah kotak yang berisi fotonya masa kecil. Di foto pertama, ia mengingat saat Anu dan Robindro sedang bermain bantal di rumah baru mereka. Kemudian scene berlanjut saat Anu diejek di sekolahnya karena ibu dan ayahnya yang bercerai, dan Anu memakai nama belakang ibunya karena ayahnya yang tak pernah memberinya nafkah. Saat malam hari, Anu melihat ibu dan ayah tirinya sedang bermesraan. Di foto kedua, mengingatkan dia yang dilecehkan oleh ayah tirinya. Saat itu ia berusia 14 tahun. Kemudian Anu dewasa pun langsung terbangun dari tidurnya dan bermimpi tentang masa lalunya yang sangat kelam itu. Scene berlanjut saat Masa dan Milan pergi ke rumah kakeknya, yaitu mantan suami Nayan. Di sana kakeknya sudah pikun dan di sana dia memanggil Masa dengan sebutan Anu. Lalu mantan kakak ipar Nayan melayani mereka dengan sangat baik. Dia sempat bercerita kalau Anu dan Robindro sangat menyukai ladu buatannya. Saat Masa ingin pergi, tak lupa ia memberikan ladu untuk Anu dan Robindro. Sesampainya mereka di rumah sakit, Anu dan Masa menyantap dengan lahap ladu tersebut. Kemudian Robindro izin pamit karena ingin pergi ke kuil untuk acara religi, karena Robindro ini berprofesi sebagai seorang pendeta. Sebelum pergi, Robindro sempat direkam oleh Milan untuk mengisi biografi Nayan. Di sini nampaknya Robindro sudah memaafkan ibunya karena mengingat dia yang merupakan seorang pendeta, namun dia juga selalu mendukung dan menurut kepada kakaknya Anu. Setelah Masa dan Robindro pergi, Milan pun meminta Anu untuk ikut serta dalam pembuatan biografi ibunya. Namun Anu menolaknya. Di sana Anu mengatakan kalau dia dilecehkan oleh ayah tirinya. Lalu Milan menunjukkan rekaman Nayan yang sedang mengatakan kalau ia tahu bahwa Anu telah dilecehkan dan membuatnya yakin untuk menceraikan suami barunya itu. Namun semuanya terlambat. Kemudian Anu teringat saat ia meminta untuk tinggal bersama ayahnya karena tidak tahan dengan ibunya. Namun ayahnya menolak karena tak akan ada yang menjaga mereka karena nenek mereka telah meninggal. Hal ini membuat dua beradik itu berjanji tak akan bicara pada ayahnya lagi. Kemudian Anu mencoba membunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya dengan silet. Namun gagal karena ketahuan oleh ibu dan ayah tirinya. Sejak saat itu Anu berhenti bicara pada ibunya dan mengajak Robindro agar jangan memanggil Nayan dengan sebutan ibu lagi. Scene berlanjut saat Masa juga direkam untuk biografi neneknya. Di sana dia bercerita kalau ayahnya adalah orang Rusia dan ayah ibunya telah berpisah sejak dia masih dalam kandungan. Di sini kita bisa melihat kalau Anu dan pacarnya sedang bertengkar dan pacarnya yang main kasar dengan sengaja menendang perut Anu. Hal ini membuat Anu marah dan langsung membacok pacarnya lalu mengusirnya. BTW Anu belum menikah ya.
Dan ya, Masa itu adalah anak yang tidak sah. Namun Anu sangat menyayangi anaknya. Setelah perkelahian Anu dan pacarnya, Nayan datang ke rumah Anu, namun bukannya menghibur, malah membuat Anu semakin panas, dan akhirnya ia mengusir Nayan dengan sangat kasar. Scene berlanjut di masa depan. Saat itu suster memerlukan bantuan untuk memegang badan Nayan, dan setelah itu tampak Anu mengelus wajah Nayan sembari mengucapkan kata ibu. Kemudian datanglah Milan yang bertanya-tanya kenapa Anu tiba-tiba memegang tangan ibunya. Lalu Anu tidak menjawab itu dan langsung menyetujui untuk direkam dalam pembuatan biografi ibunya. Dan mereka pergi makan sebentar. Di sana tampak Anu dikerumuni oleh penggemarnya. Kemudian mereka kembali ke ruangan Nayan dan mulai merekam. Di sana Anu, adiknya, dan Nayan dipertemukan oleh Pak Musa. Pak Musa amat sangat baik, sampai Anu mengatakan jika dia menemui Pak Musa di masa kecil, maka hidupnya tidak akan hancur seperti ini. Pak Musa sudah lama pacaran dengan Nayan, namun Nayan selalu menolak untuk menikah dengannya. Serta Masa juga sangat akrab dengan Pak Musa. Pak Musa juga berhasil membuat ibu dan anak yang selama ini perang dingin ini tinggal satu rumah. Pak Musa sering membawa Anu dan Robindro ke suatu pertunjukan yang unik dan menarik. Dan di sanalah juga Robindro tertarik tentang ilmu agama, serta Anu yang juga tertarik dengan suatu tari klasik yang usai ditontonnya bersama Pak Musa. Dari tarian inilah dapat mengubah nasib Anu. Sejak saat itulah Anu menjadi seorang artis yang terkenal di Bollywood. Kemudian dia juga bercerita kalau saat itu dia juga melamarkan Masa ke rumah pacarnya. Dengan sangat berani Anu mereka diterima oleh kakek dari rumah itu. Semuanya pun memakan manisan untuk kabar gembira itu. Scene berlanjut ke masa depan. Di sana sudah ada Masa. Di sana Masa dapat video call dari ibu mertuanya dan mengatakan agar lekas pulang. Lalu Masa mengatakan pada ibunya kalau sedang hamil tidak dapat mengunjungi orang sakit, nanti anaknya akan menjadi perempuan. Itu tradisi di rumahnya. Seperti kita tahu kalau keluarga besar ini memprioritaskan bayi laki-laki daripada bayi perempuan. Mendengar itu, Anu meminta Masa agar pergi saja dari keluarga itu. Tapi Masa menolak, dia ingin tetap berada di keluarga itu agar semuanya terjaga. Dia tak ingin anaknya merasakan apa yang ibunya rasakan seperti dulu. Masa sewaktu sekolah dihina karena orang tuanya bercerai, dihina karena ibunya seperti seorang pelacur dan sering sekali menari di acara-acara, dan masih banyak lagi. Namun ia tak mengatakan kepada Anu. Mendengar hal itu, Anu terkejut dan meminta maaf kepada Masa sebelum terlambat. Akhirnya Anu menyadari dia telah berbuat seperti yang Nayan lakukan padanya. Kemudian Anu pun menyesali perbuatannya karena telah membenci ibunya. Mereka bertiga pun sempat mengambil foto terakhir di saat Nayan sedang koma. Di saat Anu ingin minta maaf kepada ibunya tetapi sudah terlambat, ibunya telah meninggal. Scene berlanjut saat Robindro dan Anu sedang menaburkan abu ibu mereka ke sungai sambil menangis. Beberapa bulan kemudian, Anu mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya, dan datanglah Milan yang membawakan buku biografi dari Nayan. Kemudian Anu pun mengatakan kalau dia akan membaca buku itu dan akan selalu mengingat buku itu. Film pun tamat. Menurut aku film ini lumayan bikin baper, apalagi pas Anu mencoba bunuh diri, saat dia dilecehkan, dan saat dia mengalami kekerasan fisik. Dan kesimpulan yang dapat aku ambil adalah maafkanlah orang tuamu jika dia ada kesalahan. Memaafkan orang aja mulia, apalagi memaafkan orang tua. Dan yang aku tahu gak ada agama yang mengajarkan untuk durhaka pada orang tua, malah semua mengajarkan untuk berlaku baik pada orang tua. Dan juga yang aku yakini di sini pentingnya buat speak up.
Karena yang aku lihat dari Anu ini bukan salah total pada ibunya, tapi dia juga salah karena gak ngomong dengan ibunya secara langsung. Tapi jangan sampai disuruh ke warung beli garam sama emak dibilang mental breakdance. Intinya disesuaikan saja dengan konteks masalah itu sendiri, apakah berat atau sangat berat. Oke, mungkin itu saja alur cerita plus review dari film Tibanga ini. Bagi kalian yang mau request untuk dibuatin review plus alur cerita dari film India, boleh banget, silahkan aja kalian komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!